aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisyarana Azmiandara, NIM C1L02310047. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk tugas praktikum SIG, yaitu tutorial digitasi pada aplikasi ArcGIS. Pertama-tama kita harus menentukan tahunnya. Di sini kita harus mendigitasi pada tahun 2015 di desa saya. Setelah itu kita simpan dan kita beralih ke ArcGIS. Nah, di sini kita input aja data yang tadi kita sudah save di Google Earth pada tahun 2015 itu. Kita input saja. Kemudian di sini kita harus menentukan terlebih dahulu batas desanya. Nah, di sini sudah ada line-line kuning ini, yaitu batas desa di desa saya. Kemudian setelah itu kita harus membuat titik. Pertama kita membuka katalog, terus ke digitasi Rana 2. Nah, ini folder harus dibuat terlebih dahulu ya, untuk menyimpan file yang kita save dari Google Earth. Kemudian new, kemudian save file. Nah, di sini namanya itu kita ganti menjadi titik. Kemudian type-nya itu point, kemudian diedit dan menggunakan koordinat 50S. Klik OK. Lalu setelah itu kita menentukan di mana saja lokasi yang kita ingin tandai dengan titik ini. Di sini fasilitas publik lebih utama. Kemudian pertama-tama edit features untuk start editing. Lalu setelah itu ke editor, klik editing windows, klik create features, kemudian klik titik satu kali saja, klik point, close terlebih dahulu, kemudian kita bisa menentukan titik di mana aja yang kita ingin tandai. Setelah itu sekarang kita start editing lagi terlebih dahulu. Titik, point, zoom. Di sini saya ingin memberikan 3 titik pada fasilitas publik. Pertama itu ada masjid. Di sini ada masjid, saya tandai. Klik satu kali. Nah, kemudian saya juga ingin menandai sawah. Di sini klik satu kali. Setelah itu di bangunan kayak perumahan itu, diklik aja satu kali. Nah, setelah itu klik editor untuk stop editing. Nah, ini yes untuk di save datanya. Kemudian di sini kita open attribute table. Kemudian klik table option, itu kita untuk menambahkan tabel, itu add file. Nah, di sini itu kita tulis saja keterangan. Nah, setelah itu di sini type-nya itu text. Klik OK. Nah, lagi untuk menambahkan koordinatnya, klik add file. Kemudian name-nya itu kita tulis saja X. Terus di type-nya itu kita pakai double. Kemudian klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama, tetapi ini untuk koordinat titik Y-nya. Itu add file lagi. Kemudian Y. Type-nya itu sama double. Kemudian OK. Nah, setelah itu di sini kita memberikan keterangan nama. Yang pertama itu ada masjid, terus ada sawah, kemudian di sini ada bangunan.
Kemudian di sini di tabel X itu kita klik kanan untuk calculate. Nah, ini udah ke X koordinat, unit meters, oke, klik oke. Kemudian hal yang sama dilakukan di tabel Y. Calculate. Nah, ini diganti untuk Y-nya, jangan sampai tertukar. Kemudian oke. Sekarang ini kita bisa close tabelnya. Nah, stop editing, jangan lupa di save. Oke, yes. Setelah itu kita akan membuat polyline. Lakukan hal yang sama, klik katalog, new, save file, kemudian diganti namanya menjadi garis. Menjadi jalan, sorry. Nah, setelah itu ini diganti dengan polyline, edit, menggunakan koordinat yang sama yaitu 50S, oke. Nah, setelah itu tentukan jalan yang ingin ditandai. Kemudian jangan lupa start editing. Setelah itu klik jalan, klik OK. Nah, di sini kita jangan lupa klik ini line, lalu bisa mulai untuk menandai jalan. Di sini kita harus berhati-hati, kalau bisa kliknya harus sesuai dengan liukan jalannya ya. Nah, kemudian ini selesai, untuk klik kanan di titik terakhir ini, kemudian finish sketch, finish. Nah, ini satu jalan sudah ditandai dengan satu garis. Kemudian jangan lupa open attribute table. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, add file, namanya diganti dengan keterangan. Di sini type-nya itu teks. Oke. Kemudian setelah itu add file lagi. Nah, di sini kita menulis panjang. Kemudian type-nya kita menggunakan double, sama seperti koordinat yang tadi. Oke. Nah, karena hanya satu, jadi di sini kita langsung saja bisa memberikan keterangannya, keterangan nama jalannya. Sebelum itu, kita start editing terlebih dahulu, kemudian klik ini jalan, lalu kembali lagi ke open attribute table, klik kanan, open attribute, kemudian masukkan keterangan nama jalannya. Di sini saya tulis Jalan Krakatau. Nih, bisa klik kanan, calculate geometry. Di sini propertinya itu benar length, terus unitsnya itu di sini saya menggunakan meters. Oke. Setelah itu dapat di close. Nah, kemudian hal selanjutnya itu yang kita lakukan adalah membuat poligon. Di sini poligonnya itu harus menutup semua batas desa ini. Nah, di sini jangan lupa diganti namanya menjadi poligon. Type-nya juga sama, menggunakan poligon. Kemudian mengganti koordinat menjadi 50S. Oke, setelah itu tentukan yang mana yang mau dibuat poligon terlebih dahulu. Di sini kan ada sawah, ada bangunan. Nah, yang pertama-tama itu saya lebih mengutamakan bangunan dulu, karena pada tahun 2015 ini bangunannya lebih sedikit daripada sawah-sawah atau lahan terbuka. Nah, di sini satu contoh membuat poligon pada bangunan. Usahakan garis tidak terpotong dan rapi. Nah, setelah itu kita bisa geser untuk membuat poligon di tempat yang lain. Contohnya pada sawah. Di sini saya mengambil sawah. Oke. Lakukan hal yang sama dengan menitik titik-titik di sini, jangan sampai terputus atau bengkok agar hasilnya lebih maksimal.
Setelah itu, kita harus menyelesaikan semuanya hingga tertutup seperti ini. Lalu, di sini kita bisa klik kanan pada poligon untuk membeda-bedakan yang tadi kan ada bangunan, sawah, RTH, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus start editing terlebih dahulu. Klik poligon, klik OK. Kemudian klik kanan, open attribute table. Lalu, nah di sini kita harus menandai satu-satu. Kita harus memberi keterangan. Nah, itu caranya itu zoom. Zoom, klik dulu di angka pertama itu, zoom. Kemudian di sini kan ada bangunan. Jadi keterangannya kita harus tulis bangunan. Kita tulis bangunan. Begitu juga sampai semuanya diberikan keterangan. Bukan hal yang sama, zoom lagi. Kemudian jangan lupa untuk diberi keterangan. Ini seperti ini, itu sawah. Di sini saya mendapatkan 30 poligon. Saya membuat 30 poligon. Itu keterangannya RTH. Setelah itu, di luasnya ini kita bisa saja lakukan seperti yang tadi, itu calculate geometry. Nah, di sini propertinya itu area. Bukan lagi koordinat seperti yang tadi titik. Nah, di sini itu satuannya kita pakai hektar. Kemudian oke, di close aja. Nah, setelah itu stop editing, jangan lupa di save. Lalu kita di sini bisa zoom to layer dulu. Oh, properties terlebih dahulu. Kita properties terlebih dahulu. Ini kita ke kategoris, klik sekali aja. Nah, di sini kita bisa add all values. Nah, ini diganti keterangan. Nah, di sini kan sudah terbagi dia RTH, bangunan, lapangan, dan sawah. Kemudian ini bisa di-uncentang aja, di-uncentang. Lalu klik OK. Nah, setelah itu sudah terbagi sesuai warna dan lokasinya. Lalu, gimana caranya kita bisa pertama-tama kita mengganti warnanya dulu sesuai keinginan kita. Setelah itu kita bisa ke labels dulu untuk menandai masing-masing areanya. Nah, di sini bisa ditinggikan dulu 9, terus di bold aja. Kemudian jangan lupa dicentang label features in this layer-nya, kemudian klik OK. Setelah itu sudah jadi. Nah, di sini kita sebelumnya itu sudah melakukan digitasi pada tahun 2025. Ini bisa di-save aja menjadi, di sini saya save filenya menjadi digitasi tuntas 2015. Di-save aja. Nah, kita melakukan perbandingan dulu sama yang tahun 2025, kan di sini masih banyak sawahnya yang di 2015. Jadi kita bisa lihat yang di 2025 itu, open aja filenya. Di 2025 itu kita bisa lihat lebih banyak pemukimannya atau bangunan daripada sawahnya. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan perbandingan tutupan lahan pada 10 tahun 2015 dan 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.